Aku mau berubah. Halo adik-adik, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Ayo adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pagi ini. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kita hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Adik-adik tadi sudah mendengar ya isi ayatnya di ibadah sekolah minggu. Mari kita sama-sama mempelajari firman Tuhan. Sebelum itu, kita dengarkan sekilas tentang ayat ini. Pada suatu hari, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes ke atas sebuah gunung untuk berdoa. Tuhan Yesus memang sering berdoa di tempat-tempat yang sepi ya, tempat-tempat yang tenang seperti di taman, ataupun di atas gunung, ataupun di atas bukit. Ketika Tuhan Yesus berdoa, ternyata murid-muridnya Tuhan Yesus tertidur. Mereka menunggu Tuhan Yesus mungkin kelamaan ya, jadi mereka tertidur. Bukannya ikut berdoa, mereka malah tertidur. Ketika Tuhan Yesus berdoa, wajahnya berubah, jadi bersinar, dan pakaiannya juga berubah, jadi putih berkilau-kilau. Wow. Nah, ketika Tuhan Yesus juga berdoa, tiba-tiba ada dua orang yang menampakkan diri di hadapan Tuhan Yesus, yaitu Musa dan juga Elia. Mereka berbicara kepada Yesus mengenai kematiannya yang tidak akan lama lagi, yang akan dijalankannya di Yerusalem. Nah, ketika Tuhan Yesus dan juga Musa dan Elia sedang berbicara, tiba-tiba muridnya Tuhan Yesus itu terbangun. Petrus, Yakobus, dan Yohanes tiba-tiba terbangun dan melihat Yesus bercahaya, dan juga melihat ada dua orang yang berdiri di kiri kanannya. Nah, ketika akhirnya Musa dan Elia hendak meninggalkan Tuhan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami mendirikan 3 kemah ya. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 lagi untuk Elia." Petrus berkata seperti itu tanpa mengerti apa yang dikatakannya. Sementara Petrus berbicara, datanglah sebuah awan dan meliputi mereka, sehingga mereka ketakutan. Kemudian terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Setelah suara itu berhenti, mereka melihat Yesus sendirian berdiri situ. Murid-murid bingung, tapi murid-murid Tuhan Yesus diam saja tentang semuanya itu. Dan mereka tidak memberitahukan hal itu kepada siapapun tentang apa yang mereka lihat. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan tersebut, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah dan dimuliakan. Kita tahunya dari mana? Dari ayat yang mengatakan bahwa wajahnya Tuhan Yesus berubah, bersinar-sinar, dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Kemudian Musa dan Elia yang adalah nabi-nabi dari perjanjian lama datang dan berbicara dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, terdengar suara dari awan yang mengatakan bahwa inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Semuanya itu datangnya dari Tuhan Allah
yang begitu mengasihi Tuhan Yesus dan memuliakan Dia. Nah, adik-adik, dalam cerita tersebut Tuhan Yesus mengalami perubahan rupa karena Dia adalah anak Allah. Perubahan rupanya adalah Tuhan Yesus menjadi bersinar-sinar, memancarkan sinarnya kepada semua orang. Nah, adik-adik, kita juga bisa loh menjadi seperti Tuhan Yesus, menjadi bersinar, mengeluarkan sinarnya kita kepada orang-orang di sekitar kita, memberikan sinarnya kita untuk menerangi sekitar kita. Gimana ya caranya ya? Caranya adalah mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita dan juga mau meminta Tuhan Yesus untuk memimpin hidup kita. Jadi, apa yang bisa kita lakukan dari cerita firman Tuhan kita hari ini? Adik-adik, yuk kita sama-sama berubah yuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, supaya hidup kita itu memuliakan Tuhan. Gimana sih Kak caranya memuliakan Tuhan? Gimana sih Kak caranya supaya hidup kita memuliakan Tuhan? Nah, Kakak mau memberitahukan 2 tips. Yang pertama adalah mendengarkan suara Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Mendengarkan suara Yesus, gimana ya Kak caranya? Yang pertama adalah suka membaca firman Tuhan. Ayo adik-adik, siapa di sini yang suka membaca firman Tuhan selain ibadah sekolah minggu setiap minggunya? Nah, yang belum, yuk sama-sama bikin jadwal sama mama papa ya untuk membaca firman Tuhan. Boleh setiap hari, boleh 3 hari sekali. Ya. Yang kedua adalah mau mengasihi dan menjaga adik. Karena kita sudah dikasihi Allah, kita mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya mau menjaga adik kita, mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Nah, itu ya adik-adik ya. Yang kedua adalah menjadi pengikut Yesus harus setia berdoa. Setia berdoa. Wah, sebagaimana ya Kak maksudnya setia berdoa? Ya, maksudnya seperti ini. Kalau adik-adik sudah mempunyai waktu doa bersama dengan orang tua kalian, misalnya setiap bangun tidur adik-adik berdoa untuk mengucap syukur dan minta bimbingan Tuhan untuk aktivitas adik-adik sepanjang hari. Nah, kalian harus setia menjalankan itu. Nah, tidak seperti yang kita lihat atau kita dengar tadi ya di di cerita yang sebelumnya, bahwa ketika Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya Tuhan Yesus malah tertidur. Itu baik atau tidak adik-adik? Tidak baik ya. Harusnya mereka juga bisa ikut berdoa bersama-sama dengan Tuhan Yesus supaya mereka tahu kehendak Tuhan itu apa. Nah, kalau kita berdoa, kita bisa mengetahui kehendak Tuhan karena kita berbicara kepada Tuhan melalui doa kita. Nah, adik-adik, untuk cerita kita hari ini, kita mempunyai ayat hafalan, yaitu dari Lukas 9 ayat 35b. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Adik-adik hafalin ya, nanti bikin video singkat dan dikirimkan di grup kelas masing-masing. Adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan kita hari ini. Ayo, mulai hari ini, mari kita selalu meminta pimpinan Tuhan sebelum melakukan kegiatan kita dan melakukan perintah Tuhan. Karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Mari lipat tangannya dan sama-sama berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami dengan tulus, sama seperti Tuhan yang mengasihi kami terlebih dahulu. Tuhan juga menjaga kami. Papa, Mama, keluarga, guru sekolah minggu, dan teman-teman kami dari segala penyakit dan juga COVID. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya adik-adik sudah mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini boleh menjadi berkat buat adik-adik dan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan adik-adik sehari-hari.
Selamat hari Minggu dan salam kasih dari kakak dan abang-abang GSM HKBP Serpong kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tetap sehat, ceria, dan semangat selalu ya adik-adik. Dah.